Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dosana pendengar pesan-pesan Ramadan yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Kalau di hari kemarin kita membaca ayat Allah surat Al-Baqarah 153 sampai 157, di mana di situ Allah menjelaskan, memerintahkan orang beriman untuk minta tolong sebagai relevansinya dengan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita berubudiyah, dan hanya kepada Allah lah kita minta tolong. Dan di ayat tersebut kita pun diperintah untuk minta tolong dengan bis-sabri was-salah. Berarti itu juga sama kuatnya dengan kita dengan menjalankan puasa. Ya, karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah pun memberikan sebuah metodenya dengan diperintah menjadi orang yang minta tolong dengan sabar dan salat. Kemudian Allah akan mengujinya. Apakah kita memakai sabar dan salat sebagai cara kita minta tolong kepada Allah. Nah, makanya orang sabarlah yang bisa bergembira, bahagia dengan adanya cobaan-cobaan dari Allah. Nah, pada kesempatan ini, pagi ini, kita akan melihat sisi-sisi lain tentang sabar. Ya. Pertama kita lihat adalah tentang kisah Nabi Ibrahim dengan anak beliau. Dapat kita lihat di surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Allah memberikan perintah kepada kita. Kanat lakum, sungguh kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Bahwa telah ada untukmu itu uswatun hasanah. Jadi bukan hanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan uswatun hasanah, tapi di dalam fi Ibrahim, dalam diri Ibrahim juga Allah jadikan sebagai suri tauladan untuk kita. Bukan hanya Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Nah, kita tahu cerita Nabi Ibrahim ini hanya dari Quran. Ya. Dan Quran menceritakan orang yang bersama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Lut, yang hidup dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Ishak, Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, begitupun dengan Nabi Ismail, yang keturunan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa suri tauladan sabar yang diajarkan oleh Ibrahim dan orang yang bersamanya?
yang terkait dengan sabar. Namun untuk bisa kita menjadikan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu sebagai uswah, Allah pun memberikan syarat di ayat 6-nya, laqad kana lakum fihim, sungguh telah ada bagi kamu di dalam mereka itu, diri mereka itu, uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Untuk orang yang memang berharap hanya pada Allah. Ya, orang yang yarjullah, raja, ya, memberikan semua pengharapannya apapun itu hanya pada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Jika siapa yang berpaling, tidak mau menjadikan Ibrahim dan orang bersama itu uswatun hasanah, maka sungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, nggak apa-apa bagi Allah, ya kan? Nah, sekarang kita melihat apa kaitan sabar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail misalkan. Itu dapat kita lihat di surat As-Safat ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku mendatangi Allah, mendatangi Rabbku, karena dia sayahdin, karena dia akan menunjuki aku, akan memberikan hidayah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berilah aku keturunan orang yang saleh. Kemudian fabasyadnahu bi gulamin halim. Kemudian Allah memberi kabar Nabi Ibrahim dengan kabar gembira dengan seorang anak yang sangat halim. Dan itu anak ini adalah, maksudnya adalah Nabi Ismail. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang sampai akhir di tua belum juga beranak. Kemudian dia berdoa pada Allah, kemudian dia menambah istrinya. Setelah istrinya Siti Hajar melahirkan Ismail, juga ternyata istri pertamanya juga melahirkan anak Ishak. Nah, jadi permintaan Ibrahim ini dikabulkan Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri dia itu berita gembira bighulamin halim. Bighulamin, dengan seorang anak, ya, yang halim. Yang kalau terjemahannya itu halim di sini sebagai orang yang sabar. Tapi halim itu adalah seseorang yang memang halus perasaannya, halus budi pekertinya. Nah, selanjutnya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, ketika anaknya itu sudah sampai ma'ahu sa'ya, telah bisa berdikari, telah bisa berusaha sendiri. Qala ya bunayya. Nah, ini maksudnya adalah Ismail. Hai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya anakku, aku mendapatkan sebuah mimpi untuk menyembelih kamu, mengkorbankan kamu. Nah, apa pendapat? Madza tara? Apa pemikiranmu? Apa pendapat? Jawab Nabi Ismail, qala ya abatil if'al ma tu'mar. Ya ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menepati aku dengan kehendak Allah, insyaallah minas sabirin,
Jawab Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Jangan khawatir, satajiduni, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, insya Allah. Itu jawaban Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah perintah Allah ke Ismail bahwa untuk menyembelihnya. Nah, kita bisa bayangkan secara kemanusiaan, anak yang didoakan, didambakan dalam lama, kemudian berpisah sejak bayi, kemudian setelah mulai bekerja berdikari, ya, dan menganjak remaja, udah mulai berusaha sendiri, kemudian disuruh pula untuk mengkorbankan. Nah, tapi Ismail berespon itu dengan menyuruh ayahnya itu, Nabi Ibrahim, untuk melakukan perintah Allah tersebut. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, engkau akan mendapati aku menjadi orang yang sabar dalam menjalankannya. Nah, berarti apa makna sabar yang dari peristiwa Ibrahim dan Ismail ini? Nah, tentu adalah ternyata orang sabar itu adalah orang yang memang tunduk dan patuh total pada Allah apapun resikonya. Walaupun dia resikonya itu kematian buat dia, walaupun bagi Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang sangat berat bagi kemanusiaan. Tapi karena itu perintah Allah, itu dikerjakan. Nah, itulah sisi sabar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya berserah diri, falamma aslama. Nah, ketika mereka berdua telah berserah diri pada Allah, berarti setelah mereka memahami ini harus dijalankan dengan penuh kesabaran, selanjutnya mereka berserah diri, wa naidahu ayya Ibrahim. Nah, kemudian dipanggil Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, inna kadzalika nadzil muhsinin. Nah, kami pasti akan membalasnya karena kamu sudah menjadi orang muhsinin. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah cobaan yang sangat nyata. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Nah, kemudian Nabi Ismail itu saat disembelih oleh Nabi Ibrahim berubah menjadi seekor kambing yang besar, ya kan? Bidhibhin adzim. Nah, itu sisi sabar yang perlu kita pelajari dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peristiwa yang terkait dengan Nabi Yusuf misalkan. Dapat kita lihat di surat Yusuf ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu ini betul-betul Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ini adalah betul, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Benyamin. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah menyelamatkan kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya dia itu bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang muhsinin. Nah, kita tahu bagaimana peristiwa sejarah kisah Nabi Yusuf, mulai dari dia dicelakai oleh saudara-saudaranya, kemudian bagaimana dia difitnah oleh istri raja karena tidak mau mengikuti hawa nafsunya istri raja tersebut. Kemudian dia dalam penjara bertahun-tahun, ya kan? Kemudian bebas. Penderitaan Nabi Yusuf ini bertahun-tahun lamanya.
Dan ini dia jalankan dengan penuh ketakwaan dan penuh kesabaran. Nah, di sini jelas juga bagi kita peristiwa Nabi Yusuf, karena takwa dan sabar yang dia miliki, ya, akhirnya dia pada akhir-akhir setelah dia dewasa, kemudian setelah ru'ya mimpinya kepada Raja Mesir itu terbukti, ya, kemudian terjadi penceklik di Mesir, ya, kemudian saudara-saudaranya itu datang menemui Yusuf, ya, mengaku salah, ya kan. Nah, istilahnya Nabi Yusuf diletakkan oleh Allah menjadi orang mulia di akhirnya. Nah, berarti kita dapat melihat bagaimana sabarnya Nabi Yusuf, ya kan, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi kezaliman-kezaliman dari saudaranya sendiri, dan bagaimana sabarnya Nabi Yusuf tidak terpengaruh oleh godaan istri raja untuk melakukan pekerjaan keji. Nah, kemudian kita juga dapat melihat dari peristiwa Jalut, misalkan pasukan Nabi Daud di dalam menghadapi Jalut, Talut dan tentaranya. Nah, di surat itu dapat kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 249 bagian ujungnya dan ayat 250. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berkata orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian Allah menyebut wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Kalau sudah Allah bersama orang yang sabar, seperti kemarin kita baca, setelah Allah perintahkan orang beriman supaya minta tolong dengan sabar dan salat, innallaha ma'as sabirin. Nah, di sini dan Allah bersama orang sabar. Bahwa kelompok sedikit bisa saja mengalahkan dalam sebuah peperangan kelompok yang banyak. Biiznillah. Ya, karena wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Nah, saat walamma barazul hijabu tawajadudi qalu rabbana afriq alaina sabra. Nah, ketika musuh pasukan Nabi Daud ini, Talut ini sebagai panglimanya, ketika Jalut itu telah nampak dan memang lebih banyak jumlahnya dari pasukan Nabi Daud, pasukan Nabi Daud ini berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Rabb kami, tuangkanlah pada kami kesabaran dan kokohkanlah wasabbis aqdamana. Mantapkanlah kaki kami. Mantapkanlah prinsip kami. Jadikanlah kami orang yang teguh berpendirian. Wansurna alal qaumil kafirin. Dan menangkanlah kami dari kaum yang kafir. Nah, begitupun kita lihat juga bagaimana Rasulullah sendiri saat perang Tabuk kalau tidak salah Allah memberikan sebuah kabar gembira kepada Nabi, kepada Rasulullah, mengatakan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaklibu mi'atain wa yakum minkum mi'atu yaklibu afanu minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika ada 20 orang sabar, iyakum minkum ishruna sabirun. Jika ada 20 orang sabar, ya, yaklibuna mi'atain. Dia akan bisa mengalahkan 200 orang musuh. Nah, jadi di ayat di 66-nya surah Al-Anfal ini juga Allah mengatakan semuanya itu biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, sama halnya dengan peristiwa yang disebut Allah terkait dengan Talut tadi, pasukannya Nabi Daud, wallahu ma'as sabirin. Ya, di sini juga janji Allah kepada Rasulullah untuk
adanya orang sabar yang 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Nah, di ayat 66-nya wa yakum minkum alfu yaklibul faini biidillah. Jika kamu ada 1000 orang sabar, ya kan, akan bisa mengalahkan 2000 orang sabar, 2000 musuh biidillah dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Nah, itulah beberapa peristiwa-peristiwa dalam Quran, ya, cerita-cerita dalam Quran yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menambah wawasan kita hendaknya untuk memperkuat motivasi kita untuk menjadi orang yang sabar. Ya, karena kita ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrun sabar, bulan yang melatih kesabaran, atau hadis Rasulullah wa nisfus siyabus sabr, ya, separuh dari puasa itu adalah sabar. Nah, karena puasa Ramadan ini melatih kita untuk memiliki watak sabar. Nah, ini tentu harus kita hayati sebaik-baiknya dan kita dapatkan juga, ya kan? Karena takwa adalah target dari kita berpuasa Ramadan. Dan salah satu elemen penting dari takwa itu adalah adanya watak sabar di dalam yang tubuh kesadaran untuk memiliki watak kesabaran itu hendaknya. Nah, kita masih ada beberapa hari lagi puasa Ramadan. Nah, semoga sisa puasa kita yang sampai 1 Syawal, insya Allah nggak beberapa hari lagi, ya, semakin memantapkan kita untuk memiliki yang namanya watak sabar seperti watak sabar yang diinginkan atau yang diinginkan oleh Allah di dalam Quran seperti yang telah kita baca tadi. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ke-24 ini, kan. Semoga, ya, Rabbana afriq alaina sabran tsabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, seperti doa Nabi pasukan Talut Nabi Daud tadi, ya, semoga Allah di bulan Ramadan kita ini sekarang ini memberikan kita, mentuangkan ke kita kemampuan untuk bersabar. Ya, wasabbis aqdamana, dan mengukuhkan kaki kita, memantapkan pendirian kita, ya kan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan memenangkan kita dari orang kafir. Demikianlah sanak sadonyo. Banyak maaf kalau ada salah kata, kalau biasa kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.